warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa lagi di video kali ini teman-teman ya. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan bersharing-sharing keberkahan dari mengamalkan sholawat Jibril yang 4444. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk sharing-sharingnya, saya ucapkan gimana kabarnya untuk kalian semuanya teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemurahan rezeki, barokah, dan semua apa hajat yang kalian inginkan segera dimakbulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya mau sharing-sharing mengenai keberkahan dan keajaiban setelah saya mengamalkan sholawat Jibril 4444 itu tadi ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan itu saya amalkan ketika ba'da sholat asar ya. Jadi di waktu saat kita masih bersuci dan setelah sholat, setelah refresh, jadi kita amalkan sholawat Jibril karena sholawat Jibril itu penarik rezeki ya, agar rezeki itu sering datang ke kita ya. Rezeki itu sebenarnya tidak hanya uang saja ya teman-teman, akan tetapi rezeki itu bisa seperti kenikmatan, terus kesehatan, dan juga sebuah pekerjaan juga, uang dan lain sebagainya. Seperti kita bisa melihat, kita bisa makan, itu termasuk rezeki dan kenikmatan juga ya teman-teman. Oke, jadi saya mulai menerapkan dan mengaplikasikan sholawat Jibril 4444 kali ini ketika setelah masa-masa corona ya di 2021. Karena di situ saya merasa suntuk ya, intinya kita sudah saya merasa kayak sudah berusaha banyak kali dan banyak melamar di banyaknya instansi, tapi tetap belum ada yang nyantol. Itu tadi sih. Nah di situ saya sering-sering aja ya melihat seperti kayak channel-channel yang memotivasi, terus channel-channel tentang amalan-amalan apa saja untuk menarik rezeki kita gitu. Salah satunya di situ saya melihat YouTube-nya Kak DN Resutari. Di situ saya melihat gimana sih pengamalan sholawat Jibril ini. Dan sholawat Jibril itu kita amalkan setelah ba'da sholat asyar karena itu waktu yang mustajabah ya, dimana ketika setelah asyar ini biasanya orang-orang tuh sibuk sibuk pulang kerja, pokoknya sibuk di jalanan sih biasanya gitu. Oke, di situ keajaiban apa? Yang pertama, setelah saya menerapkan sholawat tersebut, jadi awalnya ketika saya menerapkan sholawat Jibril itu setelah 2 minggu atau 3 mingguan ya, itu saya tunggu-tunggu mana ya, kayak ngarep gitu sih keajaibannya gitu. Kok belum ada gini? Kayak kita tuh, saya masih pernah ingat banget kayak putus asa gitu ya, sudah menerapkan dan sudah rutin istiqomah tapi kok belum ada gitu. Terus setelah itu saya kan banyak ngelamar-lamar ya, nggak hanya ke lembaga formal tapi juga non formal juga. Akhirnya saya juga setelah itu pertama kali itu Desember, ingat sekali, itu mendapatkan tawaran, nggak tawaran sih, akhirnya lolos menjadi seorang tutor ngajar ngaji itu online. Murid pertama yang saya dapatkan itu mahasiswi kedokteran gigi UNED gitu. Jadi itu pertama kali dibuka dengan awal mula muridnya seorang mahasiswa, dan di situ saya ngajar tajwid dan juga menerangkan isi kandungan dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut gitu. Jadi menafsirkan gitu. Itu pertama.
Setelah itu saya dapat ini ya apa siswi seorang anak-anak ngelesin. Itu anaknya dosen ya, dua-duanya. Yang satunya anaknya dosen bahasa Jepang, satunya anak dosen kedokteran juga gitu, anak-anak kecil. Tapi itu yang kedua. Setelah itu saya mendapatkan tawaran dari teman kursus saya untuk metode UMI gitu. Kenapa saya ikut kursus metode UMI ya? Karena di Malang ini tuh kebanyakan rata-rata metode yang dipakai untuk mengaji itu metode UMI gitu. Jadi saya mengikuti latihan untuk guru pendidik UMI, metode UMI gitulah ya. Saya dapat tawaran awalnya ngajar TPQ, tapi biayanya bisyarahnya nggak banyak ya. Saya nggak apa-apa sih gitu ya, yang penting ilmu saya kepake dulu gitu. Setelah itu dapat tawaran lagi dari beliau tadi, teman saya yang sama-sama kursus metode UMI itu, untuk menjadi guru di salah satu SMK Islam gitu. Itu tempatnya SMK-nya tuh di tengah-tengah sawah ya. Dan di situ akhirnya saya ketemu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bilang gini, memang mau gitu jauh-jauh merantau, terus dengan gaji honorer atau sendiri kan gitu ya. Saya jawab nggak apa-apa, selagi saya ilmu saya tuh biar nggak stuck di sini aja gitu, biar saya amalkan gitu. Terus kepala sekolahnya tuh minta dipikir-pikir dulu aja ya gitu, karena di sini kamu nggak hanya mengajar satu mapel semuanya gitu. Itu sih, dan gajinya pun nggak seberapa, mungkin nggak sampai 500 juga ya itu, karena anak-anak yang sekolah di situ gratis ya, karena anak-anak yang nggak mampu juga itu. Terus kepala sekolahnya itu minta saya untuk sholat istikharah ya. Jadi nanti kamu masuk tanggal 27. Jadi selama seminggu tuh dikasih waktu untuk kayak berpikir gitu kan. Oke, setelah itu sebelum sampai seminggu itu ada loker, dan disitu tertera dibutuhkan pengajar sesuai dengan kualifikasi saya. Akhirnya saya juga apply, terus alhamdulillah lolos berkas. Alhamdulillah interview hari Jumat ya, karena waktu itu Rebo kan ya, ketika saya ke kepala sekolah yang SMK Islam swasta itu. Oke, Jumat, micro teaching dan lain sebagainya. Teman-teman saya itu yang kamu harus prepare, ini harus disiapin, ini itu gitu. Ya saya sih merasa dari kemarin kok belum ada yang nyangkut ya. Intinya dimanapun tempatnya saya masukin, kasih berkas-berkas lamaran saya, entah itu nanti yang mana yang nyantol ya, itu berarti yang sudah Allah kehendakin dan yang Allah ridhoin gitu kan. Akhirnya selesai micro teaching Jumat, itu malam minggunya itu kepala sekolahnya dari MA swasta yang di Malang itu mengechat saya gitu, silahkan untuk datang di madrasah ini hari Senin untuk penandatanganan kontrak, pokoknya untuk ngomongin kontrak lah ya. Oke, saya datang. Akhirnya saya deal, akhirnya saya langsung disuruh masuk hari Selasa. Dan sekolah Islam yang satunya itu saya putuskan untuk cancel. Maksudnya saya bilang baik-baik sih, karena dari awal tadi kepala sekolahnya bilang dipikir-pikir dulu aja gitu kan, dikasih waktu 1 minggu gitu kan. Itu bukannya saya melepaskan yang itu, bukan karena saya untuk masalah soal berapa fee-nya gitu ya, enggak, karena saya dalam proses mengajar itu saya butuh yang sesuai dengan kualifikasi saya, supaya saya bisa fokus gitu sih, biar fokusnya tuh nggak menyebar kemana-mana gitu, jadi lebih biar fokus gitu. Oke, dan setelah mengajar di madrasah swasta tersebut selama 2 minggu, saya mendapatkan
panggilan dosen ya, dari salah satu kotanya itu kota sepi sih, kota sepi gitu. Dan di sana saya diiming-iming NIDN, kamu langsung nanti dapat NIDN gitu kan. Karena kita punya jurus orang dalam gitu lah. Itu kok saya jadi gimana gitu ya, soalnya kok kayak ngandalin orang-orang dalam, sedangkan saya tuh pengen usaha dengan apa ya, kemampuan saya sendiri gitu, biar hidup itu ada tantangan, biar supaya mengesankan dan bisa kita sharingkan ke semua orang gitu. Mungkin menurut kita itu nggak penting, siapa tahu dengan adanya secuil kisah tersebut tuh bisa menjadi inspirasi ke beberapa orang gitu sih. Itu akhirnya saya juga pikir-pikir gitu, dosen gitu kan enak karena cita-cita saya juga gitu. Akan tetapi saya pikir-pikir juga, dan saya minta pertimbangan orang tua gimana dan gimana lah. Ibu saya itu nggak ridhonya tetap di Malang. Akhirnya saya berpikir dan saya sadari, oh iya kan saya selama ini pengen mengajar itu di Malang ya, maksudnya kota pendidikan pertama gitu sih. Akhirnya saya putuskan fix, oke, saya nggak ambil di sana gitu. Karena pas ketika di kota tersebut saya tuh disuruh menjadi pengurus pesantrennya, terus juga disuruh untuk mengajar mulai MTS sampai di kampusnya gitu sih. Itu tapi full banget ya, nggak bisa bayangin gitu loh. Itu setelah itu saya mendapatkan lagi info dari Lampung, ini kampus baru sih, suruh kayak penandatanganan kontrak gitu kan. Terus saya tanya, gimana kalau posisi yang jauh seperti saya gitu, apakah bisa online ngajarnya gitu. Katanya bisa gitu kan. Banyak sekali keberkahan setelah saya menerapkan amalan sholawat Jibril 4444 tadi itu. Rezeki tuh bakal terus mengejar kita gitu. Karena saya visinya itu, saya merantau ya, saya mencari rezeki gitu kan, mencari rezeki entah nanti saya ngajar di bidang apa gitu, tapi kalau bisa ya linier lah ya gitu, sesuai dengan kualifikasi jurusan yang pernah saya ambil dan saya pelajari ketika kuliah gitu. Jadi teman-teman semuanya yang belum mendapatkan pekerjaan atau apapun itu, mungkin teman-teman semuanya bisa mengamalkan sholawat Jibril ini ya gitu, karena khasiatnya tuh sangat luar biasa sekali, dan itu sudah pernah saya rasakan. Karena saya tidak akan bercerita ketika saya tidak mengalami yang sesungguhnya, nggak mengalami sesuai kenyataan gitu. Jadi kenapa saya sekarang membuat video ya, tujuannya saya ingin mengisahkan kisah-kisah saya gitu. Karena saya untuk sampai di titik saat ini tuh itu nggak mudah banget ya, nggak mudah sekali teman-teman. Banyak sekali lika-liku perjalanan gitu, angin-angin yang menerjang dan lain sebagainya itu. Dan kita tetap harus banyak optimis, berdoa, istiqomah, ikhtiar gitu. Dan ketika doa-doa kita, keinginan kita belum dikabulkan, kalian jangan berkecil hati ya. Allah itu nggak tidur gitu, nggak tidur benar. Dan Allah itu tahu apa yang hambanya butuhkan gitu. Jadi Allah itu ngasih hambanya itu apa yang dibutuhkan seorang hambanya tersebut gitu. Jadi nggak serta-merta langsung semuanya diberikan kepada kita, enggak gitu. Jadi itu step by step ya teman-teman gitu. Sabar aja kalian gitu, karena alhamdulillah dengan saya mengamalkan sholawat Jibril tersebut, insya Allah secara rutin dan istiqomah, dan itu sudah menjadi kayak kewajiban saya nih gitu. Kalau misalkan nggak mengamalkan sholawat Jibril 4444 tersebut tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu sih itu.
Itu ya teman-teman, jadi ingat teman-teman nggak boleh pesimis dan lain sebagainya. Jadi selain kita berusaha dan berikhtiar, iringi dengan riyadhah, salah satunya sholawat Jibril. Syukur-syukur bisa kita terapkan sholat tahajud, terus sholat duha, dan membaca surat Al-Waqiah. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan untuk video kali ini. Insya Allah the next time akan saya sharingkan pencapaian apa saja yang saya dapatkan ketika saya menerapkan amalan-amalan tersebut ya teman-teman. Oke, jadi intinya sekarang keajaiban mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang berbahagia. Mohon maaf apabila dari saya pribadi banyak salah tutur kata yang mungkin masih kurang lancar dalam berbicara di depan kamera dan lain sebagainya, mungkin salah kata, kurang tepat, kurang jelas. Nanti teman-teman semuanya yang menonton video saya minta saran dan pendapatnya untuk mengasih kolom komentar. Semoga channel saya nanti memberikan banyak manfaat dan keberkahan dan kontribusi kepada semua orang-orang yang melihatnya, nggak hanya orang-orang yang melihatnya sih, pokoknya semua orang ya gitu. Karena sukses itu emang nggak hanya untuk diri sendiri, tapi sukses untuk orang lain gitu. Mungkin itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.